Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 5021211, kelas 4 BPJSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD, pertemuan kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan materi atau isi atau bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Pengertian telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetisi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. C. Prinsip-prinsip telaah kurikulum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk memiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan dari komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut: 1. Prinsip relevansi, 2. Prinsip fleksibilitas, 3. Prinsip kontinuitas, 4. Prinsip efisiensi, 5. Prinsip efektivitas. Sedangkan prinsip khusus bagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan, 2. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, 3. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar, 4. Prinsip pemilihan media dan mengajar, 5. Prinsip pedoman dan 5 prinsip berkenaan dengan penilaian. D. Fungsi telaah kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman kerja dan dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dari konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. E. Tujuan kurikulum. Dalam kurikulum atau kegiatan pembelajaran, tujuan memiliki peranan yang sangat penting, karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. F. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Relevansi kesesuaian dengan kebutuhan. Misalnya, apakah isi kurikulum, silabus perkuliahan, dan satuan materi sajian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa? Apakah keahlian dosen sesuai dengan kebutuhan? Apakah kemampuan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja? Muatan atau konsep kurikulum pendidikan harus selapan dengan standar pendidikan, terutama dengan 8 standar pendidikan, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan.